Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrohin dari kelas 22A1 NIM 221F10133. Kali ini saya akan meresume video untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Bina Diri dan Bina Gerak ABK dengan dosen pengampu Ibu Sugihartati SPD MPD. Kali ini saya akan mengambil tema konsep bina diri dan bina gerak ABK. Untuk konsep bina diri ABK atau anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tujuan bina diri, yang kedua program bina diri. Tujuan bina diri sendiri yaitu melatih dan mengembangkan anak berkebutuhan khusus dalam kemandirian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga anak berkebutuhan khusus tidak bergantung kepada orang lain. Hal ini penting sekali karena anak disabilitas, baik itu tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan lain-lain, tidak selamanya hidup dengan orang tua. Jadi mereka harus dibekali dengan kemandirian. Program bina diri yaitu serangkaian kegiatan pembinaan dan latihan yang dilaksanakan secara terencana, terprogram terhadap individu anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan baik di keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Jadi untuk memberikan pembelajaran kemandirian itu tidak hanya tugas dari guru semata, melainkan juga dari keluarga harus ada dukungan, dan dari lingkungan juga harus ada dukungan agar program pengembangan bina diri anak berkebutuhan khusus dapat saling berkesinambungan dan melengkapi untuk membantu mereka lebih mandiri lagi. Program bina diri sendiri meliputi yang pertama, kebutuhan merawat diri seperti mandi, menggosok gigi, membersihkan rambut, membersihkan setelah BAB atau BAK, buang air besar dan buang air kecil. Hal ini sangat penting agar setiap anak disabilitas ketika berada di manapun mampu membersihkan dirinya sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain. Adapun hal lain selain hal itu yaitu melindungi diri dari benda-benda yang berbahaya di sekitar seperti benda tajam, listrik, maupun hal-hal yang lain yang membahayakan. Serta juga membekali anak disabilitas dari
perlindungan orang lain. Hal ini sangat penting karena pada saat-saat seperti saat ini banyak anak-anak disabilitas yang mengalami perundungan seperti pelecehan seksual, pembulian, dan lain-lain. Jadi anak-anak harus dibekali dengan kemampuan untuk merawat diri dari hal-hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu menolong diri seperti membersihkan tempat tidur, masak sederhana, mencuci baju, membersihkan rumah. Hal ini sangat penting karena disabilitas pun perlu mandiri. Mereka kelak juga berkeluarga, juga mempunyai istri atau suami, mempunyai anak. Jadi harus dibekali dengan hal-hal seperti tersebut di atas, yaitu memasak, membersihkan rumah, dan lain-lain agar mampu merawat keluarga. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan komunikasi, misalnya menjawab nama, identitas keluarga, serta memahami apa yang disampaikan orang lain. Komunikasi sendiri sangat penting untuk anak disabilitas, baik disabilitas rungu wicara maupun disabilitas yang lain, karena komunikasi sendiri adalah jendela untuk kita berkomunikasi dengan orang lain, sehingga anak-anak disabilitas mampu bersosialisasi dengan orang-orang lain. Jadi mereka harus dibekali dengan komunikasi yang baik. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan sosialisasi, meliputi keterampilan bermain, berinteraksi dengan kelompok, mampu menghargai orang lain, bertanggung jawab baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, serta mampu mengendalikan emosi. Jadi anak-anak disabilitas harus dibekali dengan hal-hal seperti di atas tadi. Mampu menghargai orang lain itu sangat penting. Jadi anak-anak disabilitas agar tidak minder dan mampu mengerti tentang orang lain. Kemudian bertanggung jawab pada diri sendiri, yaitu mampu menjaga dirinya sendiri dari perundungan, dari omongan orang lain. Jadi anak-anak disabilitas harus dibekali dengan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dan yang penting, mampu mengendalikan emosi. Jadi anak-anak disabilitas itu kadang ada yang merasa minder, jadi ketika minder itu dipendam, lama-kelamaan bisa emosi, dan hal itu sangat merugikan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi anak-anak disabilitas harus kita bekali dengan kemampuan untuk sabar, mampu mengendalikan emosi agar tidak merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Yang selanjutnya yaitu keterampilan hidup, misalnya menggunakan uang. Jadi baik anak disabilitas maupun orang pada umumnya non disabilitas itu pasti membutuhkan yang namanya uang. Jadi anak disabilitas pun harus kita beri pengetahuan tentang uang dan kegunaannya, tentang cara mencarinya, seperti itu. Dan dalam hal yang lain yang utama yaitu dalam pekerjaan. Jadi disabilitas harus kita bekali dengan pekerjaan, kemampuan untuk bekerja
sesuai dengan yang anak disabilitas mampu. Seperti misalnya walaupun anak tunanetra itu kan tidak mungkin menjadi seorang polisi atau tentara atau dokter. Jadi harus kita bekali dengan pengetahuan meskipun tunanetra juga bisa bekerja, bisa mandiri dengan cara yang lain, misalnya menjadi guru, dosen, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang mampu dilakukan oleh teman-teman tunanetra. Jadi kita harus membekalinya. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan mengurus diri seperti makan, minum, berpakaian, dan lain-lain. Jadi meskipun disabilitas, kita harus sejak dini mengajarkan kepada mereka harus bisa mandiri ketika makan atau minum, harus kita ajarkan untuk bisa mandiri, harus bisa sendiri. Jadi jangan terus-menerus kita beri suapan atau beri minum langsung. Jadi mereka harus kita ajarkan untuk bisa makan, minum, dan berpakaian sendiri. Kemudian untuk bab yang selanjutnya yaitu bina gerak. Bina gerak sendiri dibagi menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama pengertian, yang selanjutnya proses terjadinya gerak, 3 macam gerak non manipulatif, yang selanjutnya prinsip gerak, yang kelima dasar tubuh dan cara kerjanya. Nomor 5 yaitu gerak dasar tubuh dan cara kerjanya. Yang keenam yaitu gerak manipulatif. Yang ketujuh jenis gerakan perut atau gerakan sendi. Yang selanjutnya yaitu gerakan perut otot yang bergerak, dan selanjutnya kelainan gerak dan intervensi yang dilakukan. Jadi demikian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.